lillahi qanit. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, insyaAllah mulia dunia dan semoga bersambung dengan mulia di akhirat. Ada salah satu yang perlu kita fikirkan kembali. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah di malam Isra dan Mi'raj, kenapa salat yang diberikan Allah? Kenapa tidak diberikan ibadah yang lain? Pekerjaan puasa Ramadan, pekerjaan zakat, pekerjaan lebih mendam haji, di betul haji, di betul zakat, di betul perintah puasa, pekerjaan baik. Kenapa pilihan Allah jatuh pada salat? Para ulama mensyarah, tentu semua yang dilakukan Allah ada sesuatu yang perlu kita fikir, karena Allah ketika menciptakan skenario pegang cerita dari Allah, dan sesuatu yang kena pegang dari Allah. Salat dipilih Allah untuk diturunkan dengan turunnya Nabi dari Sidratul Muntaha. Itu isyarat bahawa kalau ingin bertemu Allah, yang paling cepat caranya adalah dengan salat. Makanya Nabi waktu Isra dan Mi'raj, tugas utama adalah berjumpa dengan Allah. Ada dua hadis yang menyebutkan tentang itu. Apakah Nabi langsung bertemu, melihat Allah atau tidak? Hadis Aisyah menyebutkan Nabi tidak melihat Allah, Nabi hanya mendengarkan suara Allah. Tapi hadis Ibnu Abbas, riwayat Ahmad, dan keduanya sahih, menyebutkan Nabi mengatakan bahawa beliau bertemu Allah dan melihat Allah. Laqad laqitu Rabbi tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah, aku melihat dan bertemu Allah. Kalau Nabi diberikan kelebihan bertemu Allah dengan melihat, lalu diberikan hadiah yang bernama salat, maka kita hari ini pun bisa bertemu Allah walaupun tanpa melihat, untuk melihat tunggu nanti datangnya hari akhirat. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, nanti semua yang diizinkan masuk surga akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Mandi doanya belum berhentinya, karena itu puncak kebahagiaan. Maka cara bertemu Allah adalah apa yang dihadiahkan Allah, yaitu salat. Maka dia kena berempuan, kena berhamba Allah, salat. Allah menawarkan diri, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, yang terlelap dalam tidurnya, bangunlah, kata Allah. Bangunlah walaupun cuma sebentar. Bertemulah denganku, kata Allah. Kalau engkau tidak bisa bertemu denganku sebentar, nisfahu, kata Allah, setengah dari sebentar pun boleh. Menyuhanjir setengah jam minta berbuat Allah dengan malam. Karena dalam hadis yang lain disebutkan Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam, lalu Allah mencari hamba yang mencarinya. Siapa yang salat di tengah malam, Allah dengarkan semua permintaannya, Allah kabulkan semua keinginannya, Allah ampunkan ketika mereka meminta ampun. Maka Allah bertawarkan roh, datanglah malam bertemu denganku, kata Allah. Melalui apa? Ternyata bukan puasa, bukan haji, bukan zakat. Mau bertemu langsung, bangunlah, salatlah dengan malam. Tidak bisa sebentar, tidak bisa setengah jam, sebentar dari sebentar, setengah dari siat biji, hanya setengah jam 15 menit biji, kata Allah. Nisbah. Tidak bisa juga 15 menit. Awil usminhu qalila, kutunggu engkau setengah dari siat, setengah dari setengah lebih. 5 menit biji, 2 rakaat saja pun boleh. Aku menunggumu, kata Allah. Yang sembahyang sunat. Bagaimana dengan salat wajib kita?
kita setiap 5 waktu bertemu Allah. Makanya Nabi mengatakan posisi salat yang paling disenangi Allah, iaitu yang paling dekat dengan Allah adalah sujud. Fa'aksir ad-du'a fi sujud, perbanyaklah doamu ketika sujud, kata Nabi. Dalam hadis yang lain disebutkan ketika kita mengucapkan Al-Fatihah, Allah ternyata menyambut Al-Fatihah kita. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamba-Ku telah memuji-Ku. Allah kemudian mengatakan ketika hamba-Ku mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu Allah menyambut dengan mengatakan hamba-Ku telah mengagungkan-Ku. Malik Yaumiddin, Allah mengatakan hamba-Ku telah memuliakan-Ku. Dan kemudian kita mulai berada di antara Allah dan hamba. Kalimat berikutnya antara Allah dan hamba. Jadi milik Allah. Ketika kita mulai mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya sampai akhir, Allah mengatakan ini antara aku dan hamba-Ku, maka semua yang diminta hamba-Ku berikan. Ketika hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Ku kabulkan engkau untuk berada di jalan yang benar. Yang antara Allah dan dengannya apa jan? Salat. Makanya Al-Fatihah tidak ada yang mengatakan tidak wajib. Rukun salat Al-Fatihah untuk bisa komunikasi dengan Allah. Itulah rahasia kenapa salat yang diturunkan Allah di malam Isra Mi'raj. So yang merempah Allah semayang. Maka orang hari ini yang tidak salat, mereka tidak pernah mendapatkan nasihat Allah, tidak pernah mendapatkan curahan Allah, tidak ada hidayah dalam dada mereka. Maka hari itu urang hendak semayang aja kebun. Atau enggak abang Allah yang sama dengan si doa ni, atau enggak abang doa. Jadi tidak sempat dinasihati, tidak mau dia bertemu Allah. Makanya Allah katakan setelah Allah turunkan salat, Allah suruh jaga salat. Kekal ya Allah, hafizu 'ala salawat. Jagalah semua salat yang telah diturunkan itu. Was-salatil wusta, terutama jagalah salat yang berada di tengah. Jumhur ulama mengatakan salatul wusta adalah salat asar. Kenapa salat asar difokuskan oleh Allah? Karena salat asar adalah salat yang berada di waktu kelelahan seorang hamba. Disebut asrun, artinya memeras. Kalimat dasar asrunnya artinya memeras. Maka di wadaka keun jus dalam bahasa Arab yang keun asir, artinya sesuatu yang telah diperas. Hanya dajar Arab, semua toko-toko yang jualan jus, minuman jus yang ditulis asir. Asar itu waktu diperas. Diperas apa? Tenaga kita. Dari bunga kadang kita rezeki, truk ba'ibam wadai asar, yang tanyo kahit. Disitulah kita diuji Allah SWT. Ketika engkau lelah, maukah engkau bertemu denganku? Ketika azan asar berkumandang, masih sempatkah engkau bersama? Maka di semayang asarnya cukup ramai orang lalai. Macam cara lalai. Salah satu tanda munafik, tilka salatul munafik, kata Nabi. Ciri-ciri salatnya orang yang sudah ada sifat nifaq di dalam hatinya, yaitu ketika salat asar dia tidak langsung salat, tetapi tarqubus syam. Yarqubus syam, dia akan menjaga-jaga matahari hatta iza jaa baina qarnay syaitan, sehingga matahari itu telah berada di antara dua tanduk syaitan. Barulah dia yusalli arba'an, dia segera. Jadi kekal di Nabi ayam asar, ciri-ciri munafik adalah orang yang pelandai asar. Watai bang dan teruk masjid anda semayang. Lalu ketika sudah berada di dua tanduk syaitan, maksud dua tanduk syaitan, pertama syaitan memang bertanduk. Yang kedua, itu waktu syaitan mulai bergerak, iaitu menjelang maghrib. Maka orang munafik dengan yang poh semayang asar dan semayang ini, watai kerak-kerak maghrib baru gedung. Jadi waktu kagenging pohna baru gedung kedai baga-baga hanya nak mulai gejo ismayang dan jo baga-baga. Kadang-kadang asal-asal yusalli arba'an wa la yazkurullah illa qalila. Dia salat 4 rakaat tapi dia tidak mengingat Allah dalam keadaan yang banyak. Gabuk takut habis wadai. Nyan munafik. Salat asar bisa membatalkan amal lain kalau ditinggalkan.
Rasulullah mengatakan, man taraka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan salat asar, tidak salat asar, faqad habita amaluh, maka semua amalnya dihapuskan Allah. Para ulama ahli tafsir hadis mengatakan bisa jadi yang dihapus adalah dari maghrib sampai asar begadang. Yang sembahyang maghrib, sembahyang isya, yang sedekah ketika salat asar ditinggalkan, dihapuskan Allah dari catatan amal mereka yang meninggalkan salat asar. Yang tiga tinggal Mama hantar ke sembahyang asar. Semua amal kita, sedekah kita, mau granit satu kotak kita beri, urut hana sembahyang hang dicatat. Maka jemaah maka Allah, bersyukurlah kita umat yang paling disayang Allah. Walaupun kita cuma melakukan 5 rakaat dalam hadis 5 waktu, tapi dalam hadis Bukhari tentang Isra Mi'raj Allah menyebutkan kalimat walaupun cuma 5, pahalamu sama seperti orang yang melakukan 50 waktu. Mana habis disayang dia? Tidak perlu kita lakukan 50 waktu. Allah berikan kita 5 waktu, tapi salat itu dianggap 50 waktu. Jemaah Allah, berhati-hatilah meninggalkan salat. Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amir, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah SAW, man hafadha 'alaiha, orang yang menjaga salat, Allah berikan 3 perkara untuknya. Kanat lahu nur, yang pertama Allah berikan cahaya kepadanya, maka urus sembahyangnya bercahaya. Apa yang bercahaya? Hatinya. Urus sembahyang bercahaya hati. Semua permasalahan dihadapi dengan cahaya. Hati hana teput. Babnya urus hana sembahyang, hati teput. Bacut masalah dalam rumah tangga langsung hancur je, bekah manu-manu. Hana fikir banyak, yang cerai-cerai lagi. Ada cerai baru kena. Seput hati. Santai hana. Orang yang salat menghadapi masalah, Allah berikan cahaya di hatinya. Dia tenang, dia fikirkan efeknya, dia fikirkan dampaknya. Semua urusan bercahaya hati. Maka urus sembahyang banget dan muamalah. Bagi hana bagat. Pupuna masalah saling bisa menolong. Itu orang salat. Lalu Allah berikan yang kedua burhan. Nuran wa burhan. Allah berikan burhan. Apa itu burhan? Burhan itu tanda bukti yang mempertahankan dia dari maksiat. Orang yang salat dipertahankan Allah dari maksiat. Nabi Yusuf seandainya bukan orang yang salat, sungguh dia akan berzina dengan Zulaikha. Ketika Allah menyebutkan dalam surah Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha, Zulaikha cinta mati pada Yusuf, Yusuf pun cinta mati pada Zulaikha sebagai seorang laki-laki yang normal. Laula ra'a burhan rabbih, seandainya Yusuf tidak didatangkan burhan oleh Allah, sungguh dia akan berzina dengan Zulaikha. Maka burhannya teruk watai-watai kanyo kena maksiat. Urang sembahyang asal teruk maksiat selalu ditahan oleh salatnya. Salatnya akan berbisik, jangan. Kau ingat urang Tuhan kan? Ingat rukuk kan? Watai kena berzina terus sembahyang, lebih ingat nyan burhan. Maka dia urang sembahyang hana bukan remblong. Urang hana sembahyang remblong. Dumpu maksiat, dumpu ke buku, urus sembahyang, sehingga telah yang lain terjaga. Maka inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat bisa mencegah keji dan munkar. Orang hari ini Masya Allah, di kampung di Lok Semau ini sudah bermunculan anak-anak yang sabu-sabu, yang ngeling, tawuran, pokok, kamrai ramai-ramai, mempaki ramai-ramai dengan parang, yang kamrai mubay-mubaynya di Lok Semau. Silakan baca Quran. Ketika ditanya siapakah mereka, ternyata anak-anak yang tidak diajarkan salat. Tidak ada anak yang salat bergabung di situ. Mandum yang hana kepurna sembahyang di rumah. Jadi hana pagi untuk pupun maksiat hana pagi. Maka Allah berikan burhan kepada orang yang salat. Dan yang ketiga wanajatan, yaitu keselamatan. Kapan? Hari kiamat nanti. Lalu Nabi sambung, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najat. Yang tidak salat, tidak ada cahaya, tidak ada tanda bukti bisa mempertahankan dia dari maksiat, dan juga tidak ada keselamatan di akhirat. Hana sembahyang, hana selamat di akhirat. Di hadis itu bunyi terakhir, kalimat terakhir Nabi, wa yaumal qiyamah
nanti orang-orang yang tidak salat dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah bersama siapa? Dengan 4 pembesar kafir. Nabi sebutkan namanya. Di hari kiamat orang yang tidak salat dikumpulkan satu neraka dengan Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Penan disebut di Nabi. Lalu para ulama mensyarah kenapa harus 4 nama itu. Ini 4 nama kafir terbesar sepanjang sejarah. Orang hana semayang sama neraka dan putranya. Kenapa disebutkan nama Fir'aun? Karena kebiasaan orang meninggalkan salat punya sifat Fir'aun di dalam dirinya. Gimana sifat Fir'aun? Gaduh pedun kerajaan. Orang yang disibukkan dengan istananya, disibukkan dengan tahtanya, hana semayang. Jak kena, jak kena, disidro presiden, bupati, gubernur gabung dengan kerajaannya, tidak salat, terbang sana, terbang sini, hana semayang. Yang disapa dengan Fir'aun, walaupun di dunia kekal bupati. Yang kedua bukan kekal Qarun. Kenapa Nabi sebutkan nama Qarun? Karena orang-orang meninggalkan salat punya sifat Qarun, iaitu disibukkan dengan hartanya. Gaduh hidup kedua semayang. Lalu Nabi sebutkan nama Haman. Siapa Haman? Menterinya Fir'aun. Apa salahnya Haman? Haman ini penjilat Fir'aun. Orang hari ini yang sibuk menjilat presidennya, menjilat pemimpinnya, dia untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi demi partai hana semayang. Gaduh sibuk rapat partai sehingga tidak salat. Pedang bendera partai habis partai semayang. Semayang sahana. Jadi orang yang sibuk dengan kekuasaan. Dan kenapa Nabi sebutkan nama Ubay bin Khalaf? Bacalah sejarah. Ubay bin Khalaf adalah pedagang paling kaya di Madinah, dan dia kafir yang paling benci kepada Nabi, sehingga dia berusaha membunuh Nabi SAW. Kenapa Nabi sebutkan namanya? Karena rata-rata ulun hana semayang juga punya sifat Ubay bin Khalaf. Apa sifatnya? Ini isyarat kepada para pedagang. Orang bukan besampo je ke Ubay bin Khalaf. Bagaimana mereka? Kadang-kadang na yang wadai bang lehu hana duk gede, hana semayang. Terus bang Jumat hana ajak Jumat duk gede na dalam gede. Mesong dalam gede. Yang buka-buka gede kopi pesonggok peduknya tadi, duk tirainya tadi itu. Songgok dalam gede. Yang mandu bersampat dengan Ubay bin Khalaf dalam neraka. Maka bagi bapa-bapa yang punya pekerjaan berdagang, asal sudah datang panggilan Allah, berhentilah sebentar agar kita dipisahkan dari Ubay bin Khalaf, masuklah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Nabi, inilah pesan Allah. Jagalah salat, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.